Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosinar Sela Novita, NIM 1905742010003. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian cybercrime dan sebagainya sebagai persyaratan untuk nilai mata kuliah Hukum Mayantara. Pengertian cybercrime. Cybercrime adalah suatu tindakan kriminal yang menggunakan perangkat elektronik dan koneksi internet yang mampu melampaui batas-batas dari suatu negara dalam periode waktu yang singkat dan tidak terbatas. Karakteristik cybercrime. Kejahatan cyber atau kejahatan di dunia maya memiliki sejumlah karakteristik, yaitu yang pertama bersifat global dan seringkali dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara, sehingga sulit untuk dideteksi dan menentukan hukum yang berlaku. Yang kedua, tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Oleh karena itu, ketakutan atas kejahatan cyber tidak mudah muncul walaupun terkadang kejahatan tersebut dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional. Ruang lingkup kejahatan cybercrime bersifat global, melintasi batas negara sehingga sulit untuk dideteksi pelaku dan hukum yang berlaku. Sifat kejahatan dari cybercrime tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Pelaku kejahatan dari cybercrime tidak mengenal usia dan bersifat universal. Sifat kejahatan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, unauthorized access, yang dimana kejahatan yang terjadi pada saat seseorang masuk atau menyusup ke sistem jaringan komputer secara tidak sah dan tanpa izin atas pengetahuan pemilik sistem jaringan yang dimasukinya. Yang kedua, illegal contents, merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet yang sifatnya tidak benar atau tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum. Misalnya penyebaran pornografi. Yang ketiga, penyebaran virus dengan sengaja. Penyebaran virus umumnya dilakukan menggunakan email. Seringkali orang yang menerima email tersebut tidak menyadari bahwa dalam pesan yang diterimanya memuat virus. Yang keempat, data forgery, yang dimana kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen penting di internet. Biasanya dokumen ini dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web atau database. Yang kelima, cyber espionage, sabotase dan extortion cyber, yang merupakan kejahatan dengan memanfaatkan internet untuk memata-matai pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Pelaku kejahatan. Pelaku adalah orang yang melakukan tindakan melanggar hak dan kesejahteraan hidup seseorang, sedangkan korban adalah orang yang terlanggar hak dan kesejahteraan hidupnya. Pada kasus pidana, identifikasi akan berkaitan dengan pembuatan tuntutan dan pertanggungjawaban hukum. Modus kejahatan. Modus operandi adalah cara operasi orang per orang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Kata tersebut sering digunakan di koran-koran atau televisi jika ada berita kejahatan. Kata tersebut sering disingkat menjadi MO. Jenis kerugian yang ditimbulkan. Yang pertama, reputasi online bisa terancam. Yang dimana kerugian yang ditimbulkan dari cybercrime adalah reputasi online bisa terancam, apalagi jika Anda menggunakan aktivitas online untuk berbisnis. Jika menjadi korban, bisa jadi bisnis online Anda akan kehilangan kepercayaan pelanggan. Yang kedua, kehilangan data penting, yang dimana salah satu kerugian terbesar cybercrime adalah kehilangan data. Hal ini bisa terjadi baik pada akun pribadi maupun website yang menyimpan data pribadi pelanggan. Yang ketiga, kerusakan software dan sistem komputer,
yang dimana kerusakan software dan program juga bisa terjadi akibat ulah cybercrime. Salah satu yang membuat heboh adalah serangan ransomware WannaCry yang menyerang berbagai website pemerintah. Saat itu serangan yang terjadi menyebabkan banyak perangkat yang tidak bisa diakses. Aksi ini terutama terjadi pada sistem operasi yang rentan, baik yang sudah lawas maupun yang versi bajakan. Yang keempat, kehilangan sejumlah uang, yang dimana kerugian finansial juga menjadi dampak terbesar dari kegiatan cybercrime. Bentuk aksinya bisa bermacam-macam, mulai dari phishing hingga extortion. Tak hanya dialami oleh individu maupun perusahaan, kehilangan sejumlah uang akibat tindak cybercrime juga dialami oleh beberapa negara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.